pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita terkejut melihat ketika kita ada masalah dengan orang lain, Tuhan sudah bertindak duluan untuk menyelesaikannya. Itulah yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada Tuhan yang berjalan di depan kami, ada Tuhan yang meratakan gunung-gunung, mematahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Dalam nama Yesus, buat mujizat bagi kami sekarang ketika kami ada masalah dengan orang. Kami percaya Tuhan campur tangan di sana dan membereskan semua masalah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal, Perjanjian Baru, kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Katakan amin. Tentu kita semua suka dengan ayat firman Tuhan ini, saudara sekalian. Tapi mari kita juga renungkan sesuatu. Bagaimana caranya untuk kita yakin benar bahwa kita berkenan kepada Tuhan? Saya ingin membaca dua bagian ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Yang pertama ialah ayat yang selalu kita dengar di hari Natal, yaitu Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang nyanyi ini para malaikat. Bagaimana cara kita berkenan kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir pada hari Natal itu. Kemudian saya ingin baca lagi Injil Matius pasal 3. Matius pasal 3, kata firman Tuhan, ketika Yesus dibaptis, apa katanya? Ada Bapa di sorga mengatakan, ayat 17, Matius 3:17, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi jalan satu-satunya untuk kita berkenan kepada Tuhan, yaitu bertobat,
terima Yesus dalam hidup kita, dan juga kemudian apa? Dilepaskan daripada kutuk. Itulah jalan di mana kita bisa mengalami banyak hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Tadi salah satu ialah musuh pun diperdamaikan dengan kita. Mengapa? Yesus disebut sebagai Raja Damai. Nubuat tentang kelahirannya sudah masih ingat? Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Katanya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang terakhir Raja Damai. Oleh sebab itu, kalau kita hidup di dalam Yesus, kita orang yang suka berdamai. Jadi tadi yang dikatakan oleh Amsal tadi, yaitu bila Tuhan berkenan, ingat ya kata kuncinya, bila Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Kenapa? Kita percaya kepada Yesus yang siapa namanya? Raja Damai. Tadi sudah katakan, kita kalau terima Yesus maka kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya cocok, ya, sesuai dengan hati Tuhan. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Jadi kalau kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita punya musuh, kita punya saingan, dan kemudian sampai tajam persaingannya, maka Tuhan akan turun tangan membuat kita, saudara-saudara, tolong dengar baik apa yang saya sampaikan hari ini. Tuhan, buatlah saingan saya bangkrut. Oh, Tuhan tidak mau dengar. Ya, tidak mau dengar. Atau ada orang begitu, Tuhan buat mati semua itu ya, mereka menyerang negara kami. Oh, Tuhan tidak mau dengar. Yang Tuhan mau dengar apa, saudara sekalian? Yang Tuhan mau dengar ialah, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ucapan Yesus sendiri ketika dia sudah digantungkan salib, saudara sekalian. Dia bilang, ampunilah mereka. Jadi sekarang sudah katakan kepada Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, tolong Tuhan supaya orang-orang yang menyakiti dan menghalangi usaha saya ini, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau sudah penuh dengan roh pengampunan itu, tunggu saja sebentar. Tuhan akan bertindak dan membuat ada saling pengertian, ada perdamaian antara saudara dengan orang yang menyaingi saudara itu. Jangan berdoa dengan kata-kata negatif, kata-kata kutuk, tidak boleh. Karena itu tadi, Yesus datang sebagai Raja Damai. Yesus datang sebagai yang berkenan kepada Allah. Dan kalau Yesus itu sudah masuk dan tinggal dan bertahta dalam hati saudara sekalian, maka sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan tadi, yaitu musuh saudara pun akan diperdamaikan dengan saudara-saudara sekalian. Saya berpikir bahwa tidak sedikit juga orang tua dan anak. Misalnya, satu kali saya membaca di koran, ya, di koran kami di Kepri ini, ya, di Batam sini, saya baca, kaget saya. Ada iklan besar dikatakan bahwa kami menyatakan sudah putus hubungan dengan anak kami yang namanya ini. Kami mengatakan bahwa dia bukan lagi anak kami. Selidik punya selidik, ternyata anak itu merampas semua harta kekayaan dan warisan dari orang tuanya. Padahal orang tuanya masih hidup. Tapi saya, saudara sekalian, punya jawabannya. Dalam Alkitab ada yang sama kan? Siapa itu? Anak yang hilang. Dia tidak sopan minta warisan kepada bapaknya ketika bapaknya masih hidup. Tapi waktu dia kembali dalam keadaan compang-camping, dia tolak oleh bapaknya. Oh enggak, itulah gambaran Tuhan untuk kita. Jadi mulai hari ini, mari hidup berkenan kepada Tuhan. Taruhlah Yesus bertahta di hati saudara sekalian. Nanti saudara akan lihat dalam jalan hidupmu kemudian ke depan. Ya, musuhmu pun akan Tuhan perdamaikan dengan engkau.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, taruhlah hati kami semua roh pengampunan kepada orang bersalah kepada kami. Kasih agape dari Allah, buah Roh Kudus yang pertama, taruhlah hati kami Tuhan, supaya kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan dengan demikian hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan orang yang memusuhi kami, menyaingi kami pun diperdamaikan Tuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.